Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Sugiria dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertema Infringement of Privacy yang berjudul Analisis Kebocoran Informasi pada Aplikasi Peduli Lindungi dilihat dari perspektif Infringement of Privacy. Latar belakang dari materi ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia, namun juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait pelanggaran privasi. Aktivitas digital sehari-hari meninggalkan jejak pribadi yang seringkali disalahgunakan tanpa sepengetahuan pengguna. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi memperburuk situasi ini. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji isu pelanggaran privasi digital dari aspek umum, studi kasus, dan regulasi, serta menyoroti pentingnya literasi digital. Teknologi perlindungan data seperti enkripsi dan autentifikasi berlapis, dan kebijakan etis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Selanjutnya, infringement of privacy. Infringement of privacy atau bisa disebut pelanggaran privasi di ranah cyber dapat berupa pencurian identitas, penyebaran data tanpa izin, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan politik atau komersial, seperti kasus Cambridge Analytica. Praktik data harvesting tanpa regulasi juga memperburuk kondisi ini. Dampaknya mencakup kerugian pribadi seperti finansial, psikologis, dan reputasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem digital. Sehingga perlindungan privasi harus menjadi prioritas dari sisi teknis, hukum, dan etika. Selanjutnya ada 6 rumusan masalah. Yang pertama ada analisa kasus peduli lindungi. Yang kedua, kronologi kasus kebocoran data. Yang ketiga, motif kejahatan. Yang keempat, penyebab. Yang kelima, dampak pelanggaran privasi. Dan yang keenam, cara penanggulangan. Aplikasi Peduli Lindungi diciptakan pada bulan Maret tahun 2020 oleh pemerintahan Indonesia sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Tujuan utama dari aplikasi ini yaitu menekan laju penularan virus COVID-19. Fungsi awal sebagai alat kontak tracking atau merekam riwayat pertemuan antar pengguna. Selanjutnya, pengecekan status vaksinasi atau memverifikasi status vaksinasi individu. Yang terakhir, screening akses ruang publik, memastikan hanya warga dengan berstatus kesehatan aman yang bisa memasuki area umum. Aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth, Low Energy, dan GPS untuk merekam riwayat pergerakan. Lalu ada integrasi data elektronik Health Alert Card yang berisi informasi hasil tes COVID-19 yang bisa disebut CPR atau antigen. Mekanisme penggunaan dari aplikasi ini yaitu pengguna diwajibkan melakukan check-in menggunakan QR Code. Selanjutnya, lokasi check-in meliputi mall, stasiun, bandara, fasilitas kesehatan, dan ruang publik lainnya. Data yang dikumpulkan dari aplikasi ini meliputi informasi identitas seperti NIK dan nama lengkap, lalu ada riwayat kesehatan seperti status vaksinasi dan hasil tes PCR atau antigen. Selanjutnya ada metadata kunjungan seperti lokasi dan waktu kunjungan. Manfaat awal dan persepsi publik yaitu dianggap sebagai inovasi penting untuk memantau penyebaran COVID-19 dan mempermudah proses screening pasien dan pengunjung di berbagai tempat. Kronologi dari kasus kebocoran data ini, yang pertama, Peduli Lindungi dituding melanggar privasi karena mengumpulkan data tanpa izin. Yang kedua, aplikasi diluncurkan sebelum ada regulasi data pribadi yang kuat. Yang ketiga, pemerintah bantah tuduhan, tetapi tetap dikritik soal lemahnya perlindungan. Yang keempat, kurangnya transparansi dan maraknya situs palsu menimbulkan risiko data. Yang kelima, kasus ini menunjukkan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang keenam, penggunaan data tanpa izin bisa melanggar UU ITE, nasib pasca pandemi yang belum jelas. Yang ketujuh, UU ITE belum cukup kuat melindungi data pengguna aplikasi sementara. Motif kejahatan yang dilakukan pelaku dalam meretas aplikasi Peduli Lindungi adalah
Dalam motif ekonomi, salah satu contohnya ada penjualan data pribadi. Dalam motif politik, salah satunya menggoyahkan kepercayaan publik. Penyebab dari kasus ini, yang pertama, Peduli Lindungi mengumpulkan data berlebihan seperti swafoto, KTP, GPS, IP address yang beresiko melanggar privasi. Yang kedua, perlindungan data masih lemah. Login mudah diakses oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang ketiga, penyebab utamanya seperti sistem keamanan lemah, kesalahan pengawasan, dan kurangnya standar perlindungan data. Dampak dari kebocoran data Peduli Lindungi sangat besar, tidak hanya mempengaruhi individu yang data pribadinya terungkap, namun juga berdampak pada pemerintah karena menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dampak-dampak dari kebocoran data Peduli Lindungi adalah yang pertama, dampak terhadap individu sebagai pemilik data. Yang kedua, dampak terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Yang ketiga, dampak ancaman terhadap keamanan nasional. Yang keempat, dampak terhadap ekosistem digital Indonesia. Dalam cara penanggulangannya, yang pertama, investigasi dan validasi data. Yang kedua, koordinasi keamanan cyber nasional. Yang ketiga, migrasi ke pusat data internasional. Yang keempat, pemeriksaan terpadu oleh BSSN. Yang kelima, penegakan hukum dan regulasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, aplikasi Peduli Lindungi menghadapi masalah serius dalam perlindungan data pribadi dan rentan terhadap kebocoran data. Hal ini disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan dan kurangnya transparansi, berpotensi merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, pemerintah telah mengambil langkah seperti investigasi dan penegakan hukum, namun kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak. Yang keempat, pentingnya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kuat dan penerapan prinsip keamanan data yang ketat adalah kunci untuk melindungi privasi masyarakat ke depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.